Oktavia Ginting dengan NIM 2023794042 Prodi S1 Teknik Sipil ingin membahas teori Business dalam mekanika tanah 2, di mana teori Business salah satunya adalah beban titik. Dalam teori ini, tambahan tegangan vertikal delta tau Z pada suatu titik A di dalam tanah akibat beban titik Q di permukaan dinyatakan oleh persamaan berikut. Di mana delta tau Z adalah penambahan tegangan vertikal yaitu dengan satuan kilonewton per meter persegi. Q-nya beban titik dengan satuan kilonewton, Z-nya adalah kedalaman dari titik tinjau dengan satuan meter, R adalah jarak horizontal dari beban titik ke titik yang ditinjau tegangannya dengan satuan meter. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal beban titik. Di mana contoh soalnya yaitu adalah 3 buah kolom terletak dalam satu baris. Masing-masing jaraknya 4 meter, dengan kolom 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 640, 160, dan juga 320. Yang menjadi pertanyaan adalah bagian A dan B. Yang bagian A dengan kedalaman 2,5 dan bagian B berat volume basanya adalah 18 kN per meter persegi. Meter kubik. Kita mencari jawaban A. Untuk menentukan tegangan vertikal akibat tiap beban, perlu dihitung terlebih dahulu nilai R per Z-nya untuk menentukan nilai I-nya. Sehingga kita menghitungnya dengan persamaan delta tau Z sama dengan Q per Z pangkat 2 IB. Penyelesaiannya dilakukan dengan tabel berikut. Pertama kita selesaikan adalah kolom pertama di titik pertama untuk mendapatkan nilai R. Di kolom pertama, titik pertama, jaraknya adalah 2 meter. Dan kolom pertama, titik kedua, jaraknya adalah 4 meter. Sudah diketahui di sini. Dan kolom pertama ke titik ketiga, 4 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya kita mencari nilai R per Z-nya, di mana nilai R dibagi dengan kedalamannya. Kedalamannya tadi adalah 2,5, sehingga hasilnya adalah 0,8. Untuk mencari nilai IB, kita melihat dari nilai R per Z-nya. Kita beralih ke grafik. Sebelum ke grafik, kita lihat nilai R per Z-nya adalah tadi 0,8. Kita beralih ke grafik, di mana nilai 0,8, kita lihat bagian bawah adalah di bagian ini. Kita tarik garis untuk bersinggungan dengan garis IB. Nah, untuk yang bagian garis yang mengarah ke Y, yaitu yang ini, nilainya adalah 2. Sehingga di sini nilainya adalah 0,14. Kita kembali ke soal. Nah, dapat nilai IB-nya di sini adalah 0,139. Jika dibulatkan, hasilnya adalah 0,14. Untuk mendapatkan nilai delta tau Z-nya adalah dengan cara mengikuti rumus yang persamaan ini. Kita membagikan nilai Q-nya, di mana nilai Q-nya adalah 640, dibagi Z-nya adalah kedalamannya tadi 2,5, dipangkatkan 2, dikali I-nya tadi adalah 0,139, dan dikali IB.
hasilnya tadi 0,139, sehingga didapatkan hasilnya adalah 14,2. Begitu juga untuk ke titik kedua, ke titik ketiga, dan untuk kolom kedua, juga kolom ketiga. Sekarang kita beralih ke tegangan vertikal akibat beban kolom pada sembarang titik. Nah, tadi kan nilai-nilai dari titik 1, 2, dan 3 sudah diketahui setiap kolom. Sehingga titik pertama delta tau Z-nya adalah 14,2 dari kolom pertama. Di kolom kedua adalah 3,60. Dan di kolom ketiga titik pertama adalah 0,2. Sehingga hasilnya 18,0. Begitu juga untuk di titik kedua dan titik ketiga. Selanjutnya untuk menyelesaikan bagian B, tekanan overburden pada kedalaman 2,5. Tau Z sama dengan Z gamma B sama dengan, di mana nilai Z-nya tadi kedalamannya adalah 2,5 kan, dikali dengan gamma B-nya adalah 18 dari si soalnya ini. Sehingga didapat hasilnya adalah 45 kN meter persegi. Tegangan total akibat kolom dan tekanan overburden dari delta tau Z dari masing-masing titik dengan tekanan overburden pada kedalaman Z sama dengan 2,5 meter, yaitu titik pertama. Tadi kita dapat nih, hasilnya adalah di titik pertama 18,0. Dan nilai overburden-nya adalah 45. Ditambah sehingga hasilnya 63. Begitu juga untuk titik kedua dan titik ketiga. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu beban garis. Di mana beban garis memiliki persamaan sebagai berikut. Delta tau Z-nya adalah penambahan tegangan vertikal dengan satuan kilonewton meter persegi. Q-nya beban titik dengan satuan kilonewton, Z-nya adalah kedalaman dari titik tinjau dengan satuan meter, R-nya jarak horizontal dari beban titik ke titik yang ditinjau tegangannya dengan satuan meter. Selanjutnya, kita lanjut ke materi beban terbagi rata berbentuk 4 persegi panjang. Nah, di mana dengan rumus persamaannya adalah sebagai berikut, dapat disederhanakan menjadi tau Z-nya sama dengan Q0 dikali I. Di mana Q0-nya adalah tegangan akibat beban pondasi, dan I-nya adalah nilai faktor pengaruh. Selanjutnya adalah beban terbagi rata berbentuk lajur memanjang. Tambahan tegangan pada titik A dalam tanah akibat beban pondasi di fleksibel terbagi rata Q yang berbentuk lajur memanjang dengan persamaan. Yang pertama, tambahan tegangan vertikal pada arah sumbu Z dengan rumus persamaan sebagai berikut. Dan juga yang kedua, tambahan tegangan mendatar pada arah sumbu X dengan persamaan sebagai berikut. Dan juga yang ketiga, tegangan geser dengan rumus persamaan sebagai berikut, di mana rumus-rumusnya mencantumkan oleh aritmatika. Selanjutnya kita akan membahas soal yaitu beban terbagi rata berbentuk lingkaran. Contoh soal yang 6.8, sebuah tangki minyak berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter mendukung beban terbagi rata Q sama dengan 120 kN per meter persegi dengan menggunakan gambar 6.10. Nah, gambar 6.10-nya adalah yang ini. Bukan. Gambar 6.10-nya adalah dari grafik yang ini. Nah, kita lanjut. Yang ingin dihitung adalah yang A dan B, di mana yang A adalah
tambahan tegangan di bawah pusat tangki pada kedalaman 2 meter, dan bagian B adalah tambahan tegangan di bawah tepi tangki pada kedalaman 2 meter. Penyelesaian bagian A, tambahan tegangan vertikal di pusat tangki pada kedalaman 2 meter, Z-nya adalah kedalamannya tadi, nilainya 2, R-nya adalah dari diameternya 4 kan? Nah, kita bagi 2, sehingga hasilnya 2. Nilai X-nya adalah dari yang di bawah pusat tangkinya. Nah, ini ada tangki, terus nilai yang di bawahnya. Sehingga nilainya adalah 0. Lalu, Z per R-nya, yaitu si nilai Z-nya dibagi dengan R, sehingga hasilnya 1. Dan juga X dibagi R, sehingga hasilnya 0. Dari gambar 6.10 diperoleh I sama dengan 64%, sama dengan 0,64. Di mana untuk mencari I-nya, kita melihat dari si Z per R dan juga X per R. Kita ingat Z per R adalah 1 dan X per R-nya adalah 0. Nah, di grafik ini, Z per R adalah sebagai nilai yang di sini. Sama dengan tadi 1. Dan X per R-nya sama dengan 0. Nah, tadi kan nilainya adalah 1. Kita cari di sini. 1 dan juga 0. Lalu kita tarik garis ke arah 0. Nah, di sini. Nah, kurang lebih nilainya adalah di sini ya, 60%. Kita kembali ke soal, di mana hasilnya adalah 64%, didesimalkan sehingga 0,64. Jadi nilai delta tau Z-nya adalah Q dikali I, di mana nilai Q-nya adalah tadi 120 dikali 0,64 dari nilai I-nya ini, sehingga hasilnya adalah 76,8 kN per meter persegi. Untuk menyelesaikan B-nya, sama seperti yang bagian A, nilai Z, R, X, Z per R juga sudah diketahui, di mana Z per R-nya adalah 1, X per R-nya adalah 1. Kita lihat di bagian grafiknya, tadi Z per R-nya 1, X per R-nya juga 1. Nah, di sini nilai 1-nya, dan ini nilai 1 di sini. Kita tarik garis. Tepat di sini. Sehingga nilainya kurang lebih 30%. Nah, sehingga diperoleh nih, juga jadi pecahannya adalah 0,33. Jadi nilai delta tau Z-nya adalah Q dikali I sama dengan 120 dikali 0,33. Sehingga hasilnya 39,6 kN per meter persegi. Cukup sekian hasil saya. Terima kasih.